Jadi rencananya DJP akan memiliki sistem administrasi perpajakan yang baru bernama Cortex. Nah ini insya Allah akan diterapkan mulai masa pajak Juli tahun 2024. Untuk kawan pajak, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Penting. Awal banget soalnya. Betul, apalagi nanti di masa pajak Juli 2024 kita akan menerapkan untuk sistem administrasi perpajakan itu menggunakan nomor NIK bagi orang pribadi. Jadi harus lakukan dari sekarang nih pemadanan NIK menjadi NPWP-nya di halaman DJP online. Harusnya sudah terlihat nih di layar kawan pajak ya untuk contoh perhitungannya contoh kasusnya sudah kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di podcast KPP Wajib Pajak Besar 1. Perkenalkan, saya Agung Dipambudi, penyuluh pajak di KPP Wajib Pajak Besar 1, yang tentunya akan memandu podcast kita pada kesempatan kali ini. Topiknya masih sangat hangat, yaitu terkait PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, di mana di dalamnya menitik beratkan pada perubahan skema perhitungan PPh 21 per masa pajak. Tentunya dalam membahas pemotongan PPh 21 hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemenin oleh narasumber yang handal dan salah satu yang terbaik di LTO 1. Ada Mas Adi Guyono. Apa kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik. Mas Agung bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya gimana? Masih lancar Mas? Puasanya sangat lancar, masih belum bolong ya. Gak ada halangan ya? Gak ada halangan. Mas Adi gimana? Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Baik nih Mas Adi. Podcast kita pada kesempatan kali ini kita membahas terkait PMK 168 nih tentang pemotongan PPh 21 kepada orang pribadi. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terbitnya aturan ini? Kemudian tujuan diterbitkannya apa? Karena menurut saya pribadi nih Mas Adi, dan tentunya menurut kawan pajak ya, pemotongan yang sebelumnya diimplementasikan dengan tarif PPh pasal 17 disetahunkan itu sudah sangat oke gitu ya dan tepat guna. Nah, mohon untuk dapat dijelaskan kepada kawan pajak semua. Oke. Baik, kawan pajak semua, seperti yang kita ketahui ya, di mulai masa pajak Januari 2024, ini sudah ada update atau perubahan terkait pemotongan PPh 21 yang diatur di PP nomor 58 tahun 2023 yang mengatur mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21 dan tata cara pemotongan PPh 21 ini juga sudah diatur detail di PMK nomor 168 tahun 2023. Nah, latar belakangnya kenapa sih sehingga perlu diubah atau diupdate ketentuannya begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk pemotongan PPh 21 di ketentuan yang lama, ini perhitungannya lebih kompleks ya Mas Agung ya, lebih kompleks jika dibandingkan dengan pemotongan PPh yang lain. Kita ambil contoh misalkan pemotongan PPh final. Itu kan sangat mudah ya Mas Agung ya. Tarifnya langsung dikalikan penghasilan bruto. Begitu juga dengan PPh pasal 23, itu juga sangat mudah. Tarif dikalikan DPP-nya. Misalkan jasa itu menggunakan penghasilan bruto. Sudah selesai. Tapi kalau PPh 21 di ketentuan yang lama ini cukup kompleks. Kita cari dulu penghasilan brutonya berapa. Kemudian dikurangi dengan pengurangnya, diantaranya biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Dan kalau ada, kemudian didapatlah baru itu penghasilan bersih. Kemudian neto, penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangi lagi dengan PTKP gitu ya, baru dapat penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak akhirnya baru itu dikalikan dengan tarif progresif pasal 17. Jadi untuk menghitungnya ini step-stepnya cukup banyak begitu Mas Agung ya. Dan itu kadang menimbulkan tantangan tersendiri atau kesulitan bagi wajib pajak. Menyulitkan gitu ya. Betul. Nah, untuk memudahkan supaya lebih simpel begitu ya. Nah, ini akhirnya dirubah Mas Agung ya, dengan salah satunya adalah tarif TER yang baru ini. Nah, kalau misalkan
kita tarik tujuannya kenapa sih gitu ya. Tadi kita sudah jelaskan mengenai latar belakangnya. Nah, kalau tujuannya diantaranya yang pertama adalah tadi kata kuncinya adalah kemudahan. Memberi Gitu ya. kemudahan. Memberi gitu ya. kemudahan. Memberi kemudahan bagi siapa? Diantaranya yang pertama adalah bagi pemotong atau pemberi kerja. Yes. Gitu ya, supaya lebih mudah menghitung PPh 21 pegawainya setiap bulan, khususnya bulan sebelum masa pajak terakhir. Nah, kemudian memberikan kemudahan juga bagi pegawai. Oh, pegawainya gitu juga ya. Kalau misalkan pegawainya mau ngecek, saya udah dipotong PPh 21-nya udah benar atau belum sih? Nah, itu lebih mudah. Tinggal dia cari aja ketentuan tarif TER, dia kena tarifnya berapa, langsung kali penghasilan brutonya gitu ya. Jadi si pegawai bisa melakukan check and balance. Bisa dicek ya. Betul, mengenai pemotongan PPh 21 atas gajinya. Ini udah benar atau belum. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kita akan menuju ke sana nih, Mas Agung. Jadi rencananya DJP akan memiliki sistem administrasi perpajakan yang baru bernama Cortex. Nah, ini insya Allah akan diterapkan mulai masa pajak Juli tahun 2024. Ya, dan untuk membangun sistem administrasi tersebut, kita butuh sistem administrasi yang bisa melakukan validasi atas perhitungan pemotongan PPh 21 yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Nah, supaya lebih mudah membangun sistemnya karena validasinya juga dibutuhkan tadi ya. Nah, makanya menggunakan tarif TER ini atau perubahan di tarif TER ini supaya sistem administrasi perpajakan yang nantinya dimiliki oleh DJP ini bisa digunakan secara efektif, efisien dan juga akuntabel yang bisa mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Begitu Mas Agung. Poinnya itu ya, terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan akuntabel. Oke, luar biasa sekali Mas Adi. Dari penjelasan tadi sepertinya kita masuk ke inti pembahasan nih terkait PMK 168. Tadi Mas Adi menyebutkan TER gitu ya. Betul. TER ini apa sih, bisa dijelaskan ke kawan pajak? Ya, jadi TER ini sebenarnya singkatan ya, Mas Agung. TER itu singkatan. Iya, jadi singkatan dari tarif efektif rata-rata kawan pajak. Nah, tapi yang perlu diketahui tarif TER ini sebenarnya hanya digunakan untuk masa pajak sebelum masa pajak terakhir. Ya. Contoh misalkan si pegawai kerja dari Januari sampai dengan Desember, maka tarif TER ini akan digunakan untuk pemotongan masa pajak Januari sampai dengan November saja. Gitu. Nah, nanti kalau untuk yang masa pajak terakhir kita bahas belakang deh. Ini kita bahas TER-nya dulu gitu ya. Nah, jadi di tarif TER ini itu ada 3 kategori setidaknya Mas Agung ya. Atau saya bagi 2 dulu deh, sorry. Tarif TER ini ada 2, ada tarif TER harian dan juga tarif TER bulanan. Untuk yang tarif TER harian itu sebenarnya digunakan untuk pegawai tidak tetap. Nah, itu mungkin nanti kita bahas di kesempatan lain, podcast lain ya. Nah, yang akan kita titik beratkan untuk kesempatan kali ini kita lebih bahas untuk pegawai tetap dulu ya, Mas Agung ya. Siap. Untuk pegawai tetap itu menggunakan tarif TER-nya yang bulanan. Betul. Dan untuk TER bulanan ini juga dibagi menjadi 3 kategori. Ya, ada TER A, TER B, dan juga TER C, kawan pajak ya. A, B, C ya. Betul. TER A ini digunakan untuk wajib pajak atau pegawai yang memiliki PTKP TK0, TK1 dan K0. Jadi ada 3 tuh ya TER A ya, klasifikasi PTKP-nya. Kemudian di TER B ini digunakan oleh pegawai yang memiliki PTKP TK2, K1, TK3 dan juga K2. Nah, sisanya tinggal K3 nih. K3 itu berarti nanti otomatis masuk ke TER C. Begitu Mas Agung. Nah, jadi perhitungannya bagaimana? Jadi nanti tinggal kita tentukan dulu tuh ya. Tadi kan ada TER A, TER B dan TER C. Di masing-masing kategori tersebut juga nanti ada layer-layer penghasilan, Mas Agung. Jadi nanti kita tentukan dulu penghasilan brutonya berapa. Nah, itu tarifnya berapa di masing-masing kategori TER tadi. Gitu. Nanti sudah tahu berapa tarif TER-nya, kemudian dikalikan penghasilan bruto sebulannya. Jadi cukup simpel menghitungnya. PPh bruto sebulan kali TER. Tarif TER-nya udah selesai begitu. Sesimpel itu ya. Betul. Oke, siap. Jadi kawan pajak itu tadi ya 3 kategorinya ya. Iya. Nah, lanjut nih. Bisa dijelaskan nggak detail dari subjek pemotong, kemudian subjek penerima penghasilannya siapa, DPP dan tarif PPh 21 untuk
pegawai tetap ya. Oke, ya ini memang kita fokus hari ini atau Ya. kesempatan kali ini untuk pegawai tetap dulu ya, betul. Mas Agung ya. Untuk subjek pemotongnya tentu adalah pemberi kerja ya, Mas Agung ya. Bisa pemberi kerjanya ini perusahaan swasta ataupun juga instansi pemerintah. Ya. Kemudian untuk subjek penerima penghasilannya bisa diantaranya pegawai tetap, kemudian termasuk juga anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Perusahaan yang menerima penghasilan secara teratur. Ya. Kemudian untuk dasar pengenaan pajaknya, nah ini ada 2 ya, Mas Agung ya. Kalau yang untuk masa pajak sebelum masa pajak terakhir, itu dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Tadi kan penghasilan bruto kali TER gitu ya. Tapi kalau di masa pajak terakhir, DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya menggunakan penghasilan kena pajak. Itu seperti ketentuan yang lama juga seperti itu. Pakai tarif pasal 17 Undang-Undang PPH ya. Iya. Oke, menarik sekali Mas Adi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Mas Adi menyebutkan ada rumus PPh bruto sebulan kali TER bulanan. Ini berlaku untuk setiap masa pajak kecuali pajak masa pajak terakhir. Betul. Nah, bagaimana ini maksudnya? Bisa dijelaskan ke kawan pajak nggak? Kemudian ada lagi nih, cara perhitungan di masa pajak terakhir itu seperti apa? Jadi memang untuk tarif TER ini kan tadi hanya digunakan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Contoh misalkan dia kerja full setahun Januari sampai dengan Desember. Berarti tarif TER ini digunakan untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak November saja. Tapi misalkan dia berhenti kerja di tengah tahun nih Mas Agung. Misalkan dia berhenti kerja di bulan Agustus misalkan. Maka tarif TER ini akan digunakan untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli sebelum dia berhenti tadi gitu. Nah, sekarang kita bahas yang masa pajak terakhir gitu ya Mas Agung ya. Nah, untuk perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir, nah ini sebenarnya boleh dibilang hampir sama sih dengan ketentuan yang lama gitu ya. Jadi kita hitung dulu PPh 21 setahunnya itu berapa yang tadi ada step-step yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi kita cari dulu penghasilan bruto setahunnya berapa dikurangi dengan pengurangnya diantaranya ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Kalau dia menerima pensiun dikurangi dengan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh si pegawai. Nah, kemudian ada yang baru lagi nih. Ini tambahannya ya? Iya, yang baru update-nya pengurangnya. Betul, yang bisa menjadi pengurang untuk masa pajak terakhir juga adalah pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang lain ya yang wajib dibayarkan, tapi tentunya zakat atau sumbangan keagamaan tadi harus dibayarkan ke lembaga amil zakat atau penerima sumbangan keagamaan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Sudah ditunjuk pemerintah. Betul, sudah ditunjuk oleh pemerintah dan dibayarkan melalui pemberi kerja. Gitu ya. Jadi itu bisa jadi pengurang juga tuh Mas. Nah, baru tadi penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat tadi ya. Itu dapatlah penghasilan netonya. Penghasilan neto kemudian dikurangi dengan PTKP sesuai dengan status PTKP-nya tadi. Kemudian hasilnya itu adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pasal 17. Betul Mas Agung. Nah, itu baru kita dapat PPh 21 setahun. Ya. Betul. Nah, kemudian kita cari PPh 21 masa pajak terakhirnya dengan cara tadi yang PPh 21 setahun dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong. Tiap bulan itu ya? Betul, yang sebelum masa pajak terakhir yang Januari sampai dengan November. Tadi PPh 21-nya totalnya berapa? Itu dikurangi dengan PPh 21 setahunnya. Baru didapatlah PPh 21 untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir. Jadi di sini jadi pembedaannya itu adanya zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar melalui pemberi kerja. Kalau dulu kan mungkin kita bisa akui pengurangan zakat itu di SPT tahunan ya Mas Agung ya. Kalau sekarang udah bisa lebih cepat nih di masa pajak Desembernya udah bisa diakui menjadi pengurangan. Oke. Dari segala penjelasan tadi nih Mas Adi. Katakan jadi sangat mudah gitu ya bagi pemberi kerja untuk melakukan perhitungan PPh 21 per masa pajak. Tentunya juga memberikan wawasan kepada saya sendiri maupun kepada kawan pajak nih untuk bisa cek PPh 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja masing-masing gitu. Namun demikian apakah ada nih beban pajak tambahan baru gitu ya atas penerapan perhitungan PPh 21 dengan skema TER ini Mas Adi gitu ya. Yang tentunya jadi khawatiran kan pajak semua ya pasti ya. Ini yang mungkin juga banyak ditanyakan ya Mas Agung ya oleh kawan pajak. Jadi dengan adanya tarif TER ini
jadi nambah nggak sih beban pajaknya gitu ya pertanyaannya ya Mas Agung ya. Kalau kita lihat secara setahun begitu ya untuk PPh beban PPh 21 itu sebenarnya tidak ada perubahan Mas Agung ya. Jadi tadi kan cara ngitungnya sama yang PPh 21 setahun ya dengan ketentuan yang lama, bahkan bisa jadi lebih kecil kalau dia tadi ada pembayaran zakat. Itu kan bisa diakui sebagai pengurang ya. Jadi kalau yang PPh 21 setahunnya tadi dia ada bayar pajak bayar zakat melalui pemberi kerja, itu bisa menjadi pengurang, dan pajak yang dibayarkan untuk masa pajak terakhir itu jadi bisa lebih kecil bahkan gitu Mas Agung. Oke, tentunya kabar yang sangat menggembirakan tentunya buat kawan pajak semua, dan kalau memang tidak memberikan tambahan beban pajak baru ya bagi kita semua. Nah, tapi nih Mas Adi tadi sempat nyebutin ya, ada selisih gitu ya, selisih tiap masa pajaknya. Itu bisa dijelaskan nih maksudnya seperti apa gitu? Apakah nanti menyebabkan penghasilan per bulannya itu malah jatuhnya berkurang gitu ya? Oke, Mas Agung. Ya, jadi memang ini kan untuk khususnya kita fokus ke masa pajak yang sebelum masa pajak terakhir nih ya, Mas Agung ya. Itu kan ada perubahan yang tadinya pakai tarif pasal 17, sekarang pakai tarif TER. Ya, tentunya akan ada perubahan dong gitu ya Mas Agung ya. Kalau misalkan penghasilannya sama nih dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kan masih pakai tarif pasal 17. Tapi tahun ini sudah pakai tarif TER. Tentu akan dirasakan ada perubahan. Perubahannya bisa jadi lebih besar pajaknya ataupun bisa juga lebih kecil. Nah, mungkin yang paling akan terasa, ini kasusnya juga banyak nih di kantor kita ya Mas Agung ya, di KPP Wajib Pajak Besar 1, pegawai di perusahaan yang terdaftar di KPP LTO 1 itu beberapa ada yang terdaftar DPLK. DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Nah, tadi kan sudah disebutkan yang iuran pensiun. Nah, termasuk iuran pensiun ini adalah DPLK. DPLK ini itu nanti bisa jadi pengurang Mas Agung kalau di ketentuan yang lama gitu ya. Sedangkan kalau di ketentuan yang baru kan sudah pakai TER, ngambil dari penghasilan bruto. Nggak ada pengurang-pengurangnya tuh gitu ya. Nah, tentunya belum bisa diakui untuk pengurang DPLK-nya gitu ya. Jadi mungkin akan terasa pajaknya bisa jadi lebih besar gitu ya, untuk sebelum yang masa pajak terakhir. Tapi jangan khawatir nih kawan pajak yang sudah terdaftar di DPLK, tetap bisa mengakui kok untuk DPLK tadi nanti di masa pajak terakhir. Tadi kan ketika ngitung di masa pajak terakhir akan dihitung 21 tahun gitu ya, dan itu ada salah satu pengurangnya iuran pensiun termasuk DPLK ini. Jadi kalau misalkan tadi sudah dipotong pajaknya mungkin terasa lebih besar dibanding tahun kemarin, tapi ada kemungkinan nanti di masa pajak terakhir di Desember itu bisa jadi bahkan lebih bayar pajaknya gitu ya. Jadi tetap bisa diakui lah intinya si DPLK tadi di masa pajak terakhir. Gitu. Berarti jika nanti ada pegawai yang justru mengalami kelebihan pemotongan ya PPh 21 di masa pajak terakhir, maka bisa saya nyatakan di sini akan mengembalikan kelebihan tersebut ya. Iya, si itu yang pemberi kerjanya. Bukan KPP yang ngembalikan ya. Betul. Jadi si pemberi kerjanya harusnya nanti mengembalikan kepada pegawai, nanti di pelaporan SPT masa 21-nya akan diakui angka minus pemotongan di masa pajak terakhir atau di masa pajak Desember tersebut untuk si pegawai tersebut PPh 21-nya. Oke, jadi pegawai tidak perlu khawatir ya kawan pajak untuk berurusan dengan kantor pajak ya, karena pihak yang kembaliin kelebihan pemotongan PPh 21 ini adalah pemberi kerja dari masing-masing pegawai gitu. Betul. Nah, biasanya nih Mas Adi sadar maupun nggak sadar nih atau memang kawan pajak masih kurang nih informasi ya. Kalau misal kemudian saya nih sebagai HRD merasa aduh ribet banget ya dengan perhitungan atau nanti mungkin ada LB gitu ya. Nah, saya pengen nih tetap gunain pasal 17 aja deh gitu. Itu masih bisa nggak, dimungkinkan nggak untuk tarif pasal 17 ini di tahun berjalan 2024 ini? Ya, mengingat ini kan sudah diatur ya Mas Agung ya untuk perhitungan PPh 21 menggunakan tarif yang baru ini, diantaranya di PP nomor 58 tahun 2023 dan juga di PMK 168 tahun 2023. Jadi memang mau tidak mau ini sudah secara mandatori harus menggunakan tarif yang baru atau perhitungan yang baru ini Mas Agung. Jadi perusahaan pemberi kerja atau bagian HRD udah nggak bisa lagi nih ngitung masa pajak Januari sampai dengan November itu menggunakan tarif pasal 17. Harus menggunakan
perhitungan tarif TER ini, Mas Oke, Agung. sudah clear ya kawan pajak. Tidak Ya, boleh untuk tetap menggunakan ya, perhitungan PPh pasal 17 di tahun berjalan betul. 2024 ini. Nah, sekarang saya mau masuk ke contoh kasus deh ya, Ya, biar kawan boleh. pajak lebih jelas gitu ya. Semisal ada pegawai yang berhenti di tengah tahun berjalan gitu. Iya, Contoh perhitungannya seperti apa nih, Mas Adi? oke. Em, karena tadi kan kita fokusnya untuk pegawai tetap Ya, ya, Mas Agung ya. Dan ini mungkin karena keterbatasan waktu juga, ya, kita ambil contohnya khusus untuk yang kewajiban pajak subjektifnya ya, dia masih ada nih sampai dengan akhir tahun. Karena kan yang ya. banyak ini. Jadi contohnya ya kayak kita nih subjek pajak dalam negeri gitu ya. Kita kan tinggal di Indonesia ya. Ya. Ketika akhir tahun harusnya masih ada Mm. status subjek pajak dalam negerinya kita di akhir Ya. tahun. Nah, kita ambil contoh yang untuk hal tersebut Oke. ya. Nah, ini harusnya sudah terlihat nih di layar kawan pajak ya, untuk contoh perhitungannya Contoh sudah kasusnya. contoh kasusnya sudah kita siapkan. Nah, ini ada Tuan D nih. Iya. Nah, Tuan D ini kira-kira siapa nih? Tuan D deh, Denny Caknan gitu. Denny Chan. Enggak. Saya bacakan dulu kali ya ini contoh. Boleh. Tuan D memulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Nah, ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK 0 ya Mas Adi. Ya, Di September 2024. Tuan D berhenti bekerja selama tahun 2024 dan menerima gajinya 17.500 per Iya. bulan ya. Dan membayar iuran pensiun untuk Iya. setiap bulannya melalui PTW sebesar 100.000 per bulan selama tahun 2024. Perhitungan pasal 21 Tuan D seperti apa nih? nah ini kawan pajak bisa lihat ya di layar. Nah, ini yang bagian kiri bawah ya, itu ada perhitungan untuk masa pajak sebelum masa pajak terakhir. Ya. Nah, itu ada masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli. Ya. Karena dia terima penghasilan terakhir di bulan Agustus Oke. gitu ya. Nah, berarti yang Januari sampai dengan Juli itu masih menggunakan tarif TER ya, Mas Agung ya. Ini karena kebetulan dia masih jomblo nih ya, belum menikah, TK 0. Nah, dia pakai tarif TER yang kategori A. Oke. Dan dia masuk ke layer penghasilan yang dikenakan tarif 8%. Ya. Maka PPh 21 setiap bulan Januari sampai dengan Juli itu adalah 1.400.000. Maka total pajak yang sudah dipotong Januari sampai dengan Juli adalah 9.800.000. Ya. Nah, di bulan Agustus, di mana bulan tersebut dia menerima penghasilan terakhir di kantor PTW, nah ini kita hitung nih untuk PPh 21 setahunnya dulu. Ya, kita hitung penghasilan bruto Januari sampai dengan Agustus karena dia terakhir kerja di Agustus. Total penghasilannya adalah 140 juta ya, Mas Agung. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, ini biaya jabatan maksimalnya adalah 500.000 karena dia sudah melebihi batas maksimal, maka menggunakan biaya jabatan yang 500.000. Tarifnya 5% sebenarnya, tapi ini udah lebih nih dari maksimalnya. Jadi kita pakai 500.000 dikali 8 bulan. Dapatlah 4 juta, dikurangi lagi dengan iuran pensiun. Pensiunnya tadi 100.000 tiap bulan, dikali 8, 800.000. Jadi total pengurang ada 4.800.000. Kemudian tadi bruto dikurangi dengan pengurang, didapatlah penghasilan netonya untuk Januari sampai dengan Agustus 2024 adalah 135.200.000 rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan PTKP TK 0-nya tadi ya, Mas Agung 54 juta rupiah. Didapatlah penghasilan kena pajaknya 81.200.000. Jadi ini walaupun tadi penghasilannya hanya 8 bulan, PTKP-nya tetap full 1 tahun ya, Mas Agung ya. Kemudian dari penghasilan kena pajak ini kita kalikan tarif progresifnya ya, Mas Agung ya. Yaitu dia dikenakan 5% dikali 60 juta. Ini yang lapisan pertama, didapatlah pajaknya 3 juta rupiah. Kemudian layer kedua 15% dikalikan sisanya 21.200.000. Sehingga didapatlah total PPh 21 terutang untuk Januari sampai dengan Agustus adalah 6.180.000. Nah, ini yang setahunnya nih, Mas Agung. Kemudian kalau kita mau tahu PPh 21 di masa pajak terakhir, kita kurangi dengan yang sudah dipotong Januari sampai dengan Juli, yaitu sebelum masa pajak terakhir. Ternyata didapatkan hasilnya lebih dipotong nih. Kebetulan ya hasilnya, Mas Agung. Yang dicontoh ini. Ya, lebih dipotong ini nanti bisa dikembalikan kepada si pegawai oleh si pemberi kerja. Dan nanti di laporan SPT 21-nya di masa pajak terakhir untuk pegawai tersebut nanti berarti dia angkanya minus. Oke deh, mungkin kita contohnya satu aja ya Mas Adi ya. Nanti mungkin di kesempatan lain waktu kita kasih contoh lebih detail lagi gitu. Jadi kawan pajak sedikit ada gambaran lah ya terkait pemotongan. Nanti di kesempatan lain kita lebih ini lagi bahas lebih detail lagi. Oke. Saya kira
itu saja ya, luar biasa sekali penjelasan dari Mas Adi dan sungguh menarik nih topik TER PPh 21 ini Ya. khususnya buat saya maupun kawan pajak semua. Saya rasa cukup sekian pembahasan terkait PMK 168 tarif efektif bulanan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Ya. Kami semuanya tentunya berharap pembahasan terkait PMK 168 ini dapat memberikan pencerahan bagi kawan pajak semua tentang bagaimana cara perhitungan PPh 21 dengan menggunakan skema perhitungan TER bulanan ya. Betul. Apakah ada yang mau disampaikan lagi ke kawan pajak nih terkait TER ini, Mas Adi? Kalau kesempatan kali ini kayaknya saya rasa cukup ya, karena cukup udah ya? cukup panjang nih kita bahas ya, Mas Agung ya. Oke. Nah, kalau nggak ada nih closing statement nih terakhir Oke. nih buat kawan pajak nih. Baik, sekali lagi kawan pajak, saya mau mengingatkan kembali ya, terutama kawan pajak yang mungkin saat ini bekerja di bagian HRD Ya. gitu ya. Karena ini sudah terbit ketentuannya ya, Ya. untuk tata cara pemotongan PPh 21 yang baru tadi diatur di PMK nomor 168 tahun 2023. Jadi mau tidak mau memang kita harus gunakan perhitungan yang baru ini, diantaranya adalah menggunakan tarif TER ya, Mas Agung ya. Namun kawan pajak semua jangan khawatir, untuk pengenaan tarif yang baru ini tidak memberikan beban pajak yang baru Nah, bagi itu kawan pokoknya pajak. tidak ada pajak baru ya, atau Iya, tambahan beban. Betul, kalau kita lihat secara 1 tahun ya, Yes, Mas Agung, yes, itu yes, sebenarnya yes. tidak ada tambahan beban pajak yang baru. Dan saya juga mengingatkan lagi nih Mas Agung untuk kawan pajak, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK Oke, menjadi penting itu ya. NPWP. Penting. Itu awal banget soalnya. Betul, apalagi nanti di masa pajak Juli 2024 kita akan menerapkan untuk sistem administrasi perpajakan itu menggunakan nomor NIK bagi orang pribadi. Jadi harus lakukan dari sekarang nih pemadanan NIK menjadi NPWP-nya di halaman DJP online. Dan juga karena ini lagi musimnya SPT tahunan nih, Mas Agung, saya juga dalam kesempatan kali ini kita ingatkan kembali kepada kawan pajak semua ya, untuk jangan sampai terlewat untuk menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu. Untuk orang pribadi harus dilaporkan batas sebelum akhirnya akhir Maret ya, Mas Agung. Sedangkan kalau untuk wajib pajak badan perusahaan gitu ya, nah ini kalau laporan keuangannya sesuai dengan tahun buku, maka harus dilaporkan SPT tahunan PPh badannya sebelum akhir April. Oke, kawan pajak, luar biasa sekali ya Mas Adi Wiono. Jika kawan pajak semua masih memiliki pertanyaan seputar PMK 168, dipersilahkan nih untuk dapat menghubungi KPP terdaftar kawan pajak maupun bisa juga KPP terdekat ya, sesuai kawan pajak domisili. Menghubungi pajak juga bisa di nomor 1500 200 maupun melalui media sosial resmi lainnya seperti Twitter dan Instagram @pajak_1 atau Direktur Jenderal Pajak ya, Ditjen Pajak RI. Ditjen Pajak ya. Nah, kami selaku tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama podcast ini berlangsung. Sampai jumpa di podcast KPP Wajib Pajak Besar 1 berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kami pamit undur diri. Saya Agung Dwi Pambudi dan rekan saya Adi Wiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat.